Mari kita mulai hari ketiga private tour Bobo di mobil batch keempat dengan rute Guangdong Fujian. Setelah 2 malam di Hotel Intercontinental Fosan, pagi ini kita check out. Overall, nice stay. 4 kamar dapat free upgrade ke suite room semua. Makanannya amazing, servisnya amazing, overall pleasant experience. Hari ini hari terakhir pengaturan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di Guangzhou, dan mobil yang kami sewa satu ganjil, satu genap plat nomornya. Jadi, hanya satu yang bisa masuk ke Guangzhou City Center hari ini. So, satu mobil lagi kita titip dulu di Intercon Fosan beserta seluruh koper. Alvin dan 6 tamu naik mobil satunya, Lucy naik Titi, taksi online. Suhu udara Guangzhou masih dingin hari ini. Untungnya nggak hujan. Destinasi kita yang pertama di hari ini adalah Yuntai Garden, yang berlokasi di kaki Gunung Paiyun di Guangzhou. Yuntai Garden selalu dipenuhi bunga-bunga cantik aneka warna sepanjang tahun. Konsep arsitekturnya merupakan perpaduan taman oriental dan barat. Bunga-bunganya juga perpaduan dari bunga dalam negeri dan luar negeri. Kalau teman-teman pernah ke Taman Butchart di Kanada dan lihat ada kemiripan, yes, konsepnya memang diambil dari sana. Lucy sampai duluan nih karena sopir taksi online nyetirnya lumayan ekstrim barbarnya, sedangkan Alvin juga lumayan ekstrim sabarnya. Ini daerah yang selalu rame buat hiburan rakyat. Pagi-pagi gini, AI lagi pada senam nih biar sehat. Untuk Yuntai Garden sendiri, tiket masuknya ada 10 yuan aja per orang. Jadi, meskipun mirip-mirip yang di Kanada, tapi harga tiket masuknya hanya 1/20-nya. Apalagi kalau sudah sepuh, gratis tiket masuknya kalau di China. Kita putar satu circle aja yang rutenya paling pendek, itu pun Om Tante sudah dapat banyak foto-foto cantik dengan bunga warna-warni. Sebenarnya kalau mau explore bener-bener, ada rute-rute kelak-kelok juga yang lebih panjang dan naik-naik bukit. Lihat deh, nyemprot bunganya sampai ke atas-atas gitu. Effort banget ternyata ya merawat taman bunga biar cantik kayak gini. Nah, ini juga considerate banget. Kita menemukan banyak obat nyamuk semprot yang bisa dipakai oleh pengunjung, gratis kalau sekiranya diperlukan. Tapi kalau dingin kayak hari ini sih nyamuk pun nggak ada. Nah, ini komunitas AI yang hobi nari nih. Kelihatannya mereka mau bikin video buat diupload ke sosmed gitu. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Cantik ya tamannya. Sekarang waktunya makan siang. Kita mau kulineran dulu. Lucy jalan duluan pakai Titi. Kita akan kulineran di Taiko Hui, mall di tengah kota yang tetanggaan sama mall-mall lainnya. Waktu awal merit dan tinggal di China, ini mall favorit Lucy karena brand-brandnya familiar. Banyak brand internasional di mall ini. Jadi buat orang asing gak kagok-kagok amat.
Kita makan siang di Tao Tao Ju, salah satu resto makanan kanton yang dapat Michelin Star. Ini favorit Om Tante nih, sampai kita order lagi. Kue tiaunya enak, sayangnya cuma bisa pakai daging sapi, nggak bisa ganti dengan daging lain, jadi mereka nggak bisa makan. Sup ayam ginsengnya beda banget sama samgyetang. Ini ginsengnya super mild. Cakwe jadi favorit Om Tante juga. Scallop, abalon, dan sayur semua enak. Nah, dessertnya juga unik nih, pepaya yang datang dalam keadaan panas, dalamnya ada kodok salju China. Ini dia yang kita repeat order. Mereka juga ada jual pia, jadi cobain juga deh. Tanggung sudah sampai city center, Om Tante lihat-lihat juga pusat kota Guangzhou dengan mall-mallnya. Nggak sengaja kita lihat ada pijit TCM. Waktu di Kunming, Alvin dan Ko Kenny yang dari Sydney juga sempat pijit TCM dan mereka puas banget. Jadi menarik nih, kita masukin ke agenda besok atau lusa ya. Sekarang lagi baru habis makan gini, bukan ide bagus untuk pijit. Jadi kita jalan-jalan aja dulu, turunin nasi. Sayang cucu, sayang cucu. Cucu pinter ini, nitip sama grandpa, pasti dapet. Ya adik-adik, boleh dicoba peruntungan kalian. Kalau akong atau grandpa pergi jalan-jalan, boleh dicoba nih pesan oleh-oleh. Kita mampirin juga mall yang rame banget dan ada banyak wahana. Dari akuarium, ala SeaWorld, museum sains, hutan, penguin, dan salju-salju, rupa-rupa lah. Kayaknya kalau bawa anak kecil ke mall ini bisa seharian gak kelar sih. Tapi berhubung tamu-tamu kami sudah bukan masanya main-main gitu, kita nongkrong aja di coffee shop. Si Om iseng mampir lagi ke counter lain dengan brand yang sama. Ternyata harganya beda loh. Aneh juga ya, kirain brand yang sama harganya pasti sama, apalagi satu kota gitu, cuma beda gedung aja sebelah-sebelahan. Sudah lumayan sore, Lucy jalan duluan ke Hotel Ascot buat check-in, supaya saat para tamu sampai di hotel, mereka bisa langsung masuk kamar dan istirahat, nggak perlu tunggu-tunggu check-in lagi. Emang hokinya gede banget nih grup kali ini, dapat free upgrade lagi dong ke suite room. Luar biasa. Jadi ceritanya kita booking kamar dan pas survei kita sudah request untuk view kamar yang bisa lihat Canton Tower kan. Ternyata sisa satu yang ada view-nya. Jadi yang 3 lagi nggak dapat view Canton Tower. Di-upgrade deh ke suite room. Lucy beres urus check-in semua kamar, baru para tamu tiba di hotel. Kopernya belum, masih di Fosan, karena mobil satunya plat ganjil. Setelah jam 7:30 malam baru bisa masuk pusat kota Guangzhou. Ini kamar suite room-nya. Mantap ya, luas kayak rumah. Kamar mandinya juga besar, bisa berendam air panas. Kamar tidurnya juga mantap, ada walk-in closet. Ya, semoga 3 om dan 3 tante suka ya dengan kamarnya dan bisa istirahat dengan nyaman. Kamar Alvin Lucy sesuai pesanan, yang tipe studio eksekutif. Tips buat teman-teman yang mau nginep di sini, datangnya agak cepat, jangan terlalu sore. Minta kamar yang lantainya tinggi, biar view-nya mantap. Kita datang sudah kesorean, jadi dapatnya lantai rendah. Ini view dari lantai 5. Tapi kalau nggak dapet ya jangan sedih, karena ada lounge juga di lantai 24 yang view ke Canton Tower-nya mantap jiwa. Bahkan kemacetan lalu lintas pun bisa kita pantau dari lounge ini. Meski dari pagi sudah keliling Yuntai Garden, pusat kota, 3 mall, Om Tante malamnya masih kuat jalan loh. Mau makan malam di Canton Tower. Sebenarnya bisa naik LRT, 1 stasiun aja. Namun mereka memilih untuk jalan kaki. Keren! Jadi bisa lebih menikmati suasana kota Guangzhou, lampu-lampunya di malam hari, dan sejuknya musim gugur. Makan malam kita kali ini sebenarnya family restaurant biasa, bukan yang Michelin gitu. Tapi namanya Guangzhou ya, nggak survive kalau nggak enak. Jadi sukseslah dinernya. Selesai dinner, kita jalan balik lagi ke hotel kurang lebih 2 km. Kali ini kita susuri tepi sungai.
情在胸膛，文化绽光芒。 Para tamu kita antar sampai ke hotel, namun tugas Alvin Lucy belum selesai. Kita perlu kembali lagi ke Intercon Fosan untuk ambil mobil plat ganjil yang dititip di sana, beserta semua koper peserta private tour. Supir titinya dapat yang barbar. Untungnya nggak sampai jackpot. Kalau nambah 5 menit lagi sih kita nggak tahu deh apa yang terjadi. Untung udara Fosan lumayan seger. 5 menit aja udah bisa jalan lagi kita, balik ke Ascot Guangzhou. Kalau mau tenang, relax, Fosan lebih enak guys daripada Guangzhou. Kotanya juga cakep kok, tapi jauh lebih slow pace dan trafficnya juga nggak parah-parah amat. Bye-bye Intercon Fosan dan maskot Lion Dance-nya. See you next time. Sekarang ayo kita mulai hari keempat. Sarapannya enak-enak guys. Aduh, senang banget. Cita-cita mau langsingnya gimana nih? Keju-keju di sini enak banget. Kue-kuenya juga. Dietnya nanti dulu deh ah. Rezeki diterima dulu ya. Di hari keempat ini, kita ajak om dan tante ke Shamian Island. Parkirnya rada menantang guys, sempit. Beruntunglah yang pakai mobil-mobil kecil. Habis berjibaku dengan lalu lintas Guangzhou, Alvin mau regangin otot betis dulu nih. Om tante juga suka. Kira-kira mereka akan bikin juga nggak ya alat-alat olahraga gini di rumah masing-masing? Kayaknya enak juga nih. 一路冒险闯，热血在飞扬，古老的华夏，神秘又辉煌，留下足迹一串串，梦想在前方。 在胸膛，文化绽光芒，一路冒险闯，热血在飞扬，古老的华夏，神秘又辉煌，留下足迹一串串，梦想在前方，舟轮东归。 前方，无畏风雨和久等，心中信念如诺阳，照亮征途不迷茫。豪情在胸膛，文化绽光芒，一路冒险闯，热血在飞扬，古老的华夏。 梦想在前方，冒险故事永传扬，华夏精神心中藏。 Shamian Island adalah pulau reklamasi yang dibuat sekitar tahun 1860 oleh orang Inggris dan Prancis yang mau hidup eksklusif di sana. Konon orang China-nya sendiri nggak dibolehin masuk ke pulau ini. Sekarang, bangunan-bangunan bergaya Eropa masih berdiri dengan kokoh dan dimanfaatkan sebagai apartemen, restoran, kafe, bar, gereja, sports center, konsulat, dan lain-lain. Kalau dulu orang Inggris dan Prancis membatasi akses orang China untuk masuk ke pulau ini, sekarang akses dibuka untuk siapapun, gratis. Silakan nikmati tanpa diskriminasi. Mau kulit kuning kek, hitam, putih, merah, silakan. Pagi-pagi, hari kerja, foto-foto di sini lumayan, nggak terlalu ramai. Kalau datangnya pas weekend, rame. Mau priwet juga boleh di sini. Serasa foto priwet di Eropa nih. Sekarang sudah siang, kita mau cari makan siang legend. Kita menuju Zhangjiajie,
Mau lunch di Guangzhou Restaurant, salah satu resto legend di Guangzhou. Moga-moga hari kerja nggak ngantri ya. Wits, ternyata hari kerja pun antri guys. Di Guangzhou mau makan enak kudu antri aja. Skip deh, kita ke Lianxianglou aja. Resto legend lainnya di Guangzhou. Sangxiajiu ini adalah salah satu pusat belanja Guangzhou dari zaman dulu. Harga-harganya murah meriah. Cuma barangnya kebanyakan buat ukuran badan orang lokal Guangdong. Body-body petit gitulah. Kalau lu sih skip Sangxiajiu, nggak ada size yang muat. Jadi teman-teman yang doyan makan enak atau kakinya panjang, nggak usah deh cari baju di sini. Di Lianxianglou, kita langsung dapat meja. Di ruangan tersendiri lagi. Makanannya enak semua. Kalau perut sudah kenyang, baru deh shopping. Shopping jangan pas lapar guys, nanti belinya yang enggak-enggak. Wahyu itu ulang. Bayu ulang. Lihat makanan milih-milih kayak gini di atas. Ada semakan apa? Dia terkenalnya sapi. Kita bawa Om Tante ke pasar herbal, jadi bisa belanja apa-apa yang di Indonesia susah cari. Atau kalaupun ada, kualitas dan harganya nggak seoke di China.旋律走线净土字词起航，奥丁律西和西藏，最早是站在中国大地上，探索悠无千年，历史光芒心中亮，黄河奔腾气势壮，长城蜿蜒岁月长，月出风景千古事，铭刻心间永不忘，豪情在胸膛，文化展光芒，一路冒险闯。 Sore kita ngopi-ngopi. Kali ini ajak Om Tante cobain brand kopi lokal yang lagi tumbuh dengan agresif di China. Kita sambil nunggu waktu juga karena makan malam spesial yang kita tunggu-tunggu jam 6 baru buka. Makan malamnya di Beijing Road Pedestrian Street. 古老的华夏，生命要回荡，留下足迹一串串，梦想在前方。 Ini bubur legend, orang-orang lokal yang antri makan di sini. Turis sih kita jarang ketemu. Kalau kayak Tiger Prawn kan banyakan turisnya ya. Lianxianglou, Taotaoju juga sering lihat turis ke sana. Tapi ini bubur memang nyampil di pojokan sih, jadi mungkin kurang atraktif buat turis. Tapi bubur ini bisa bikin orang yang nggak doyan B2 jadi ketagihan B2 loh. Apalagi yang emang doyan kan? Dan bener aja, semua om tante suka banget. Dua panci penuh ludes tak bersisa. Makan sehat, enak, dan beneran berkesan. Hari kelima, hari terakhir kita explore Guangzhou di private tour batch keempat ini. Hari ini kita ajak Om Tante ke Yongxingfang, mau lihat kanton opera dan jalan-jalan santai. Parkiran Yongxingfang ternyata cuma buat mobil kecil guys, karena mobilnya naik lift gitu. Parkir kota besar, imut-imut. Emang cocoknya pakai city car lah di Guangzhou. Jadi kita drop dulu Om Tante biar jalan-jalan sendiri dulu sebentar. Alvin Lucy cari parkir di tempat lain. Untung aja nggak sampai 1 kilometer ada Ion Mall. Jadi kita parkir di Ion Mall dan langsung jalan kaki cepet-cepet cari 6 om dan tante. Emang hoki banget mereka. Pas banget kita sampai kanton Opera Museum, nggak pakai nunggu-nunggu lagi, pas ada show yang lagi main. Langsung bisa nonton deh.
Si Om bahkan main-main pakai mesin ini, jadi kayak pakai kostum kanton opera. Bule-bule yang lihat aja langsung nafsu pengen ikutan main. Tangan. Ambil Om, yang di kanan. Iya, ambil. Tuh, asik. Terus ambil bawahnya Om. Pakai ini deh, ini. Ya, boleh? Oke. Pinter. Kita mampirin juga rumah papanya Bruce Lee, foto-foto ala Bruce Lee lagi latihan kungfu sama papanya. Tiga. Di Yongqing Fang banyak banget spot foto cantik, jadi kalau teman-teman suka foto-foto, selfie-selfie, bolehlah ke sini. Apalagi kalau pas langitnya biru bersih dan udaranya sejuk kayak kami hari ini. Dari Yongqing Fang, kita eksplor pasar tradisional di tengah-tengah pemukiman tua kota Guangzhou. Beli buah-buahan segar, sayuran kering, dan lihat-lihat sayuran lokal juga kehidupan warga lokal. Om Tante pada bisa bahasa Mandarin lagi, jadi sebentaran aja udah ngeblend in dengan warga lokal. Bisa bikin sup sama kali. Makan siang, kita cobain Haidilau di negara asalnya. Kita order 1, datang 2. Order 2, datang 4. Tapi untung tagihannya tetap sesuai orderan. Bingung juga, kan jadi enak ya. Emang jalan-jalan sama orang happy jadi happy terus. Hoki pun datang bertubi-tubi. Warnanya bagus sayurnya. Explore Guangzhou kita tutup dengan TCM Massage yang sempat kita lihat di hari ketiga. Treatment disesuaikan dengan keluhan masing-masing. Ada capek di bagian mana, ya fokusnya ke situ. Selesai massage, ada bubur dan teh hangat sudah disediakan. Malamnya kita cobain juga putian di negara asalnya. Antri lagi! Emang ya di Guangzhou, mau makan enak kudu antri. Untungnya kita antri nggak terlalu lama, langsung dapat room lagi. Demikianlah 3 hari kita di Guangzhou, jalan-jalan dan makan-makan aja. Besok kita ke Teochew. Pastikan teman-teman sudah subscribe biar bisa ikutin terus keseruan perjalanan kita ya.